Di sini kami dari tim 5 mata kuliah Bahasa Indonesia akan mempresentasikan artikel ilmiah kami yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pelaporan Keuangan Perusahaan Publik. Nah, berikut adalah anggota tim 5. Yang pertama ada Ibu Afani Hanifah, kemudian ada saya sendiri, Galih Nagendra, kemudian yang ketiga ada Ibu Grace Angelin, kemudian yang keempat ada Bapak Maulana Muhammad Yusuf, dan yang terakhir ada Ibu Sari Agung Ngerdatin. Nah, yang pertama, latar belakang masalah kenapa kami mengambil judul ini adalah seperti yang banyak orang ketahui, laporan keuangan merupakan salah satu instrumen dalam mengevaluasi kinerja suatu perusahaan, di mana laporan keuangan ini berguna untuk investor, analis keuangan, regulator, dan kreditur tentang kondisi keuangan perusahaan di masa depan. Seperti itu. Nah, kemudian apa saja sih faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan perusahaan publik? Yang pertama ada integritas dan etika manajemen. Integritas dan etika manajemen memiliki peran penting dalam pelaporan laporan keuangan. Karena dengan adanya integritas dan etika manajemen dapat menghasilkan hasil tentang laporan keuangan itu sendiri, di mana diharapkan laporan keuangan itu dapat diandalkan. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada kualitas sumber daya manusia. Karena dengan adanya keahlian dan integritas yang dimiliki individu dalam tim keuangan ya, dapat bertindak terhadap kualitas dan kredibilitas laporan keuangan. Kemudian yang ketiga ada pengukuran dan pengungkapan yang tepat. Karena sesuai dengan standar akuntansi, hal dasar untuk membuat laporan keuangan yang terpenting adalah kualitas. Dan yang terakhir adalah keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan. Keterlambatan dapat mengganggu karena menciptakan ketidakpastian kepada pemegang kepentingan seperti investor, seperti itu. Nah, di sini perlu adanya sistem pengendalian internal yang kuat untuk mengawasi kualitas laporan keuangan itu sendiri. Nah, dalam artikel ilmiah ini, kami sebagai peneliti akan menganalisis apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan perusahaan publik secara mendalam untuk memahami dampak terhadap kualitas laporan keuangan itu sendiri. Nah, teori penelitian yang kami gunakan adalah rasio profitabilitas. Itu yang pertama. Apa sih rasio profitabilitas? Rasio profitabilitas yang kami gunakan adalah ROA atau Return on Asset, yaitu salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan total aktiva yang dimilikinya. Yang kedua ada teori keagenan, yaitu kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Afani Hanifah. Silakan. Selanjutnya, teori kepatuhan. Nah, teori kepatuhan adalah suatu kondisi di mana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diterapkan. Pada teori ini terdapat dua perspektif dalam literasi sosiologi mengenai kepatuhan. Yang pertama, perspektif instrumental, yang berasumsi bahwa individu secara menyeluruh didorong oleh kepentingan pribadi dan perspektif terhadap perubahan yang dikaitkan dengan perilaku. Yang kedua, perspektif normatif, di mana perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi. Selanjutnya, kerangka konseptual. Dari bagian kerangka konseptual tersebut menggambarkan hubungan antar variabel dalam penelitian. Terdapat dua variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen.
Untuk variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan pabrik, sedangkan variabel independen yaitu rasio keuangan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, audit internal, dan pengendalian internal. Selanjutnya, tujuan penelitian. Pada penelitian ini bertujuan yang pertama untuk menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan perusahaan. Kualitas laporan keuangan memiliki peran yang penting dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan terhadap perusahaan. Yang kedua, untuk memberikan wawasan yang lebih dalam kepada praktisi, regulator, dan akademisi terkait dengan tantangan yang ada dalam menjaga dan mengkaitkan kualitas laporan keuangan perusahaan pabrik. Nah, tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan praktik terbaik dalam pelaporan yang akurat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Grace Angeline. Hasil penelitian dan pembahasan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan terhadap salah satu perusahaan go public PT Garuda Indonesia berdasarkan analisa laporan keuangan 2018 sampai 2022. Next. Berikut merupakan tabel laporan keuangan PT Garuda Indonesia. Kemampuan perseroan dalam menghasilkan laba dapat diukur dengan menggunakan rasio profitabilitasnya, yaitu melalui operating profit margin atau OPM, net profit margin atau NPM, return on equity atau ROE, dan return on asset atau ROA. ROA pada tahun 2022 sebesar 59,93%, mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2021, yaitu sebesar 58,03%. ROE pada tahun 2022 sebesar 243,42%, mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 68,31%. OPM pada tahun 2022 sebesar 19,97%, mengalami perbaikan dibandingkan dengan tahun 2021, yaitu sebesar 296,42%. Hal tersebut sejalan dengan NPM dan EBITDA margin tahun 2022 yang masing-masing sebesar 177,93% dan 39,55% mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2021, yaitu sebesar 312,27% dan 202,10%. Perbaikan rasio-rasio tersebut didorong oleh laba bersih tahun berjalan 2022 setelah proses restrukturisasi yang dilakukan oleh perseroan berjalan lancar. Next. Berikut merupakan aset dari laporan keuangan PT Garuda Indonesia. Aset pada tahun 2022 mencapai 6,24 miliar USD, menurun 13,32% dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 7,19 miliar USD. Penurunan tersebut berasal dari menurunnya aset tidak lancar sebesar 21,10%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Maulana Muhammad. Selanjutnya terdapat penilaian kinerja direksi. Pada tahun 2022, direksi dievaluasi melalui Good Corporate Governance Assessment untuk tahun buku 2021 oleh penilai independen PT Sinergi Daya Prima. Hasilnya menunjukkan bahwa direksi memperoleh nilai 31,728 atau 90,65% dengan kategori sangat baik dalam penilaian GCG. Penilaian ini dilakukan sesuai dengan keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara nomor SK strip 16 S.MBU 2012 pada tanggal 6 Juni 2012
tentang penilaian tata kelola perusahaan yang baik pada BUMN. Next. Selanjutnya ada penilaian kerja Dewan Komisaris. Dewan Komisaris dinilai melalui self-assessment dan GCG assessment berdasarkan surat keputusan Dewan Komisaris nomor Garuda _Dekom strip 043 _2014. Penilaian dilakukan oleh RUPS. Hasilnya menunjukkan bahwa Dewan Komisaris memperoleh nilai 30,861 atau 88,18% dalam penilaian GCG tahun buku 2020 dengan kategori sangat baik. Dewan Komisaris akan mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja mereka, termasuk tanggung jawab dalam RUPS tahun 2022. Next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Sari. Pengungkapan laporan keuangan. Pada tahun berakhir 31 Desember 2018, PT Garuda Indonesia Tbk diduga melakukan manipulasi pengungkapan dalam laporan keuangannya dengan melibatkan PT Mahata Aero Teknologi atau Mahata dalam penyediaan layanan Wi-Fi onboard. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK nomor 8.G.7 tentang laporan keuangan emiten dan perusahaan terbuka. Laporan keuangan tahunan Garuda tersebut dinyatakan cacat setelah ditemukan fakta bahwa Garuda Indonesia mengakui pendapatan terkait kerjasamanya yang dilakukan dengan PT Mahata Aero Teknologi atas pembayaran yang akan diterima Garuda setelah penandatanganan perjanjian, sehingga hal tersebut berdampak pada laporan laba rugi Garuda. Melihat hal ini, dua komisaris Garuda tidak turut menandatangani laporan keuangan 2018 tersebut. Kementerian Keuangan melalui Pusat Pembinaan Profesi Keuangan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap akuntan publik Kasner, Sirumapea, dan KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekan, dalam kurung anggota Organisasi Audit Internasional BDO, yang melakukan audit atas laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk tahun buku 2018 atas kesalahan audit tersebut. Pemeriksaan tersebut mendapat dua isu penting, yaitu menyangkut standar audit dan sistem pengendalian mutu KAP. Next. Kesimpulannya, pada tahun 2022, Garuda Indonesia mengalami perbaikan signifikan dalam kinerja keuangan setelah mengalami kerugian pada tahun 2021. Ini tercermin dalam rasio profitabilitas dan hasil positif dari restrukturisasi. Penilaian yang baik terkait dengan good corporate governance menunjukkan komitmen perusahaan terhadap praktik tata kelola yang baik. Namun perlu dicatat bahwa Garuda mengalami kasus manipulasi laporan keuangan pada tahun 2018 yang berdampak pada sanksi terhadap kantor akuntan publik yang melakukan audit. Ini menegaskan pentingnya menjaga integritas dan transparansi dalam laporan keuangan untuk mempertahankan kepercayaan pemangku kepentingan. Fraud Garuda Indonesia juga bisa dijadikan pelajaran kepada kita semua agar berhati-hati dalam memilih pihak untuk diajak bekerja sama dalam memilih kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan. Dengan demikian, kita dapat meminimalisir risiko terjadinya fraud atas kecurangan di dalam perusahaan. Pengukuran kinerja konsep GCG ini berdasarkan kepada 5 dasar, yaitu pelindungan hak pemegang saham, persamaan perlakuan pemegang saham, peranan stakeholders terkait dengan bisnis, keterbukaan dan transparansi akuntabilitas Dewan Komisaris. Dengan menerapkan strategi